Hai teman-teman, kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan emosi individu. Penjelasan materi ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan Alia Sakinah, Natasha Sihombing, Windy Antika, dan Yusran Abdullah Azhar. Dari kelas J Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan 2021. Pengertian emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu reaksi terhadap seseorang atau kejadian warna efektif yang kuat disertai perubahan-perubahan fisik. Emosi dapat ditunjukkan atau dalam bentuk perilaku ketika merasa senang mengetahui sesuatu, marah kepada, ataupun takut terhadap sesuatu. Emosi awal kanak-kanak. Pada masa ini, emosi anak sangat kuat. Emosi pada anak terkadang disebabkan oleh masalah psikologi daripada fisiologi. Orang tua hanya memperbolehkan anak melakukan beberapa hal, padahal anak merasa mampu melakukan lebih banyak, dan ia lebih cenderung menolak larangan orang tua. Di samping itu, anak-anak menjadi marah bila tidak dapat melakukan sesuatu yang dianggap dapat dilakukan dengan mudah. Anak mengalami hampir semua emosi yang biasanya dialami orang dewasa. Namun, cara penyampaian emosi anak berbeda dengan orang dewasa. Pada usia 3-6 tahun, emosi anak lebih mencolok. Walaupun setiap emosi dapat dipertinggi, dalam arti bahwa emosi lebih sering timbul dan lebih kuat daripada biasanya pada individu tertentu. Tetapi, emosi yang meninggi pada masa awal anak-anak ditandai oleh ledakan amarah yang kuat, kekuatan yang hebat dan iri hati yang tidak masuk akal. Sehingga, sebagian dari emosi yang kuat pada periode ini disebabkan oleh kelemahan akibat lamanya bermain, tidak mau tidur siang, dan makan selalu sedih. Selanjutnya, pola-pola emosi yang umum pada anak. Yang pertama, amarah. Penyebabnya adalah pertengkaran dalam hal mainan dengan teman-teman sebayanya. Anak mengungkapkan rasa marah dengan ledakan amarah, dengan menangis, berteriak, menggertak, memukul, dan lain-lain. Yang kedua, takut. Penyebabnya ingatan tentang pengalaman yang tidak menyenangkan, seperti cerita-cerita, gambar-gambar, televisi, dan film-film dengan unsur menakutkan. Reaksi rasa takut pada anak seperti mereka panik, kemudian menjadi berlari, menghindar, dan menangis. Yang ketiga, cemburu. Perasaan cemburu muncul pada anak seperti apabila saudaranya mendapat perhatian lebih dari orang tuanya. Anak akan mengungkapkan perilaku cemburunya dengan berperilaku yang menandakan bahwasannya dia cemburu, seperti bersedih dan mengasingkan diri. Yang keempat, ingin tahu, yaitu perasaan keingintahuan yang besar atau rasa penasarannya terhadap sesuatu hal. Pada dasarnya, setiap anak dilahirkan dengan keingintahuan untuk mengetahui bagaimana dunia bekerja. Keingintahuan itulah yang menjadi dasar mereka berpikir, belajar, dan mengeksplorasi. Jadi, semakin ia penasaran, semakin banyak ia belajar. Yang kelima, iri hati, yaitu perasaan iri hati terhadap apa yang anak lain miliki dan anak lain bisa lakukan. Iri hati diungkapkan dengan cara seperti mengeluh barangnya sendiri dengan meminta barang seperti milik orang lain. Yang keenam,
gembira, yaitu perasaan senang akan sesuatu hal yang ia sukai. Cara mengungkapkannya dengan tersenyum, tertawa, bertepuk tangan, maupun lompat-lompat. Yang ketujuh, sedih. Perasaan sedih karena kehilangan sesuatu. Cara mengungkapkan kesedihan pada anak dengan ia menangis dan kehilangan minat terhadap kegiatan normalnya, seperti mogok makan. Yang kedelapan, kasih sayang. Anak-anak belajar mencintai orang, binatang, atau benda yang disayangnya. Cara mengungkapkannya dengan mencium atau memeluknya. Selanjutnya, pola emosi yang umum pada masa akhir anak. Ada waktu di mana meningginya emosi yang kurang menyenangkan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan pada anak dan sulit untuk dihadapi. Meningginya emosi biasanya disebabkan karena adanya perubahan secara fisik maupun lingkungan. Ketika akhir masa anak-anak, organ-organ seks mulai berfungsi dan meningginya emosi akan mencapai puncaknya. Sedangkan dalam bentuk lingkungan yang menyebabkan meningginya emosi anak adalah ketika anak harus menyesuaikan diri pada situasi baru, seperti masuk sekolah dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Selanjutnya, karakteristik perkembangan emosi anak. Yang pertama, reaksi emosi anak sangat kuat. Makin bertambahnya usia anak, semakin terampil dalam kadar emosionalnya. Yang kedua, mereka akan belajar mengontrol diri dan memperhatikan reaksi emosi dengan cara dapat diterima lingkungan. Yang ketiga, reaksi emosi anak mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Yang keempat, reaksi emosi bersifat individual. Yang kelima, keadaan emosi anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditakuti. Adapun cara mengarahkan emosi anak. Yang pertama, ajarkan cara menenangkan diri. Beri mereka waktu agar anak merasa lebih tenang. Yang kedua, belajar mengungkapkan perasaan. Ajarkan mereka kata-kata emosi yang berbeda dan cukup baik untuk memberi tahu Anda bagaimana perasaan mereka yang sebenarnya. Yang ketiga, jangan biasakan menendam amarah. Penting untuk mengalihkan semua adrenalin tersebut kepada sesuatu yang lebih produktif dan tidak terlalu berbahaya. Yang keempat, berempati pada anak Anda. Bujuk anak Anda untuk membicarakan sesuatu yang memancing kemarahannya. Bantu mereka mengenali perasaannya. Yang kelima, memberikan pujian. Saat anak Anda berperilaku baik, pujilah mereka dan hargai usaha mereka. Perubahan perkembangan emosi anak. Perkembangan emosi anak melalui beberapa fase, yaitu usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, anak mulai mencari-cari aturan dan batas yang berlaku di lingkungannya. Ia mulai melihat akibat perilaku dan perbuatannya yang akan banyak mempengaruhi perasaan dalam menyikapi posisinya di lingkungan. B. Fase ini, anak belajar membedakan cara yang benar dan yang salah dalam mewujudkan keinginannya. C. Pada usia 2 tahun, anak belum mampu menggunakan banyak kata untuk mengekspresikan emosinya. Namun, ia akan memahami keterkaitan ekspresi wajah dengan emosi dan perasaan. D. Pada fase ini, orang tua dapat anak mengekspresikan emosi anak dengan menerjemahkan mimik dan ekspresi wajah dengan bahasa verbal.
Pada usia antara 2-3 tahun, anak mulai mampu mengekspresikan emosinya dengan bahasa verbal. Anak mulai beradaptasi dengan kegagalan. Anak mulai mengendalikan perilaku dan menguasai diri. Pada usia 3 tahun, anak sudah mulai mampu menguasai kegiatan yang melemaskan dan merenggangkan otot-otot pada tubuh mereka, sehingga anak-anak sudah mampu menguasai anggota pada tubuh mereka. Perubahan perkembangan emosi anak pada usia antara 3-5 tahun, yaitu pada fase ini, anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Anak mulai belajar dan menjalin hubungan pertemanan yang baik. Pada usia ini merupakan masa bermain bagi anak-anak. Pada masa ini, anak-anak memiliki naluri untuk berinisiatif melakukan sesuatu hal yang seperti membantu orang tuanya. Perubahan perkembangan emosi anak pada usia antara 5-12 tahun. Pada usia 5 tahun, anak mulai mempelajari kaedah dan aturan yang berlaku. Anak mempelajari konsep keadilan dan anak mulai mampu menjaga rahasia. Ini adalah keterampilan yang menuntut kemampuan untuk menyembunyikan informasi-informasi. Anak usia 7-8 tahun, perkembangan emosi anak telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat merespon stres emosional yang terjadi pada orang lain. Usia 11-12 tahun, pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma, aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak kaku saat usia kanak-kanak awal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. 1. Usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. 2. Perubahan fisik pada diri individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi. 3. Pola asuh orang tua. Cara orang tua memperlakukan anak-anaknya akan memberikan akibat yang permanen dalam kehidupan anak. 4. Lingkungan di sekitar kehidupan anak yang mendukung perkembangan fisik dan mental memungkinkan kematangan emosi dapat tercapai. 5. Jenis kelamin. Laki-laki dikenal lebih berkuasa jika dibandingkan dengan perempuan. Mereka memiliki pendapat tentang kemaskulinan terhadap dirinya sehingga kecenderungan kurang mampu mengekspresikan emosi seperti yang dilakukan oleh perempuan. Jadi, laki-laki cenderung memiliki ketidakmatangan emosi jika dibandingkan dengan perempuan.